Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibin Fauzia dengan NIM 1908102098. Insyaallah kita bertemu lagi di mata kuliah Ilmu Ma'ani terkait dengan al-amr wan nahyi wa tahlilihima fi nususil arabiyyah. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam amr dan nahyi, yang mana keduanya termasuk ke dalam kalam insya thalabi. Nah, apa saja makna-maknanya? Kita mulai sekarang. Nah, al-amr wa ma'ani. Apa makna-makna amr? Oke, nah yang pertama ada al-irsyad, artinya nasihat. Sebagai contoh, di sini saya kasih contohnya yaitu فَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. Nah, yang saya kasih tulisan di bold atau tebal warna merah itu contoh fi'il amrnya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Faktubuh, seperti itu. Nasihat, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, ad-du'a, artinya doa atau permohonan. Ini saya kasih contoh doa yang sering kita pakai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Nah, itu ati, berikanlah. Yang kedua contohnya ki, peliharalah. Selanjutnya ada al-iltimas. Iltimas ini artinya ajakan, tawaran, atau permintaan. Sebagai contoh, nih, ya akhi, khud qalaman fi haqibati min fadlik. Wahai saudaraku, tolong ambilkan pulpen di tasku. Nah, itu merupakan permintaan. Jadi saya minta tolong sama saudara saya untuk mengambilkan pulpen di tas saya. Nah, itu khud bermakna iltimas, permintaan. Selanjutnya ada at-tamanni, artinya angan-angan. Nah, contohnya seperti ini. Ya lailutul, ya naumuzul, ya sobahu, qif la tatlu. Nah, ini yang saya di bold seperti tadi itu contohnya. Wahai malam, berlama-lamalah. Nah, wahai siang, hilanglah. Dan wahai subuh, bertahanlah, jangan kau muncul. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini. At-takhir. At-takhir ini artinya memilih. Sebagai contoh, dalam Quran surat ke-18 ayat ke-29, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Nah, siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. فَلْيُؤْمِنْ. Nah, dan barang siapa yang ingin kafir, فَلْيَكْفُرْ. Biarkanlah ia kafir. Nah, jadi itu falyu'min kan fi'il amr. Falyakfur juga fi'il amr. Nah, di sana maknanya itu untuk memilih. Kalau pengen beriman, ya silahkan beriman. Kalau pengen kafir, ya biarkanlah ia kafir. Seperti itu. Selanjutnya ada at-taswiyah, artinya menyamakan. Nah, menyamakan seperti apa? Di situ sudah ada contohnya, yaitu fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Maka bersabarlah kalian atau tidak, sama saja bagi kalian. Nah, yang selanjutnya ada at-ta'jiz. Nah, at-ta'jiz ini artinya melemahkan. Contoh,
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Artinya, katakanlah, hatu, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Itu melemahkan. Jadi, kalau emang kamu benar, tunjukkan buktinya gitu, supaya dia lemah kalau dia emang nggak benar. Nah, selanjutnya ada at-tahdid. Artinya ancaman. Sebagai contoh, isna'u ma syi'tum biqudratikum ala adzabillah. Artinya, berbuatlah sesuka hatimu sesuai dengan kemampuanmu menahan siksa Allah. Nah, selanjutnya ada al-ibahah. Ibahah ini artinya kebolehan. Nah, contohnya, wakulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Nah, artinya makan dan minumlah hingga terbit fajar. Nah, jadi itu menunjukkan kebolehan. Jadi sebelum terbit fajar kita dibolehkan untuk makan dan minum. Selanjutnya, ada ini dia, al-ikram. Al-ikram artinya memuliakan. Sebagai contoh, udkhuluha bisalamin aminin. Artinya, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dari bencana, lagi aman dari malapetaka. Selanjutnya ada al-imtinan, artinya menganugerahkan. Sebagai contoh, ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Itu kalau dilanjut ya. Nah, artinya maka makanlah sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepadamu secara halal lagi baik. Yang terakhir ad-dawam, terus-menerus atau selamanya. Sebagai contoh, ihdinas syiratal mustaqim. Sudah tidak asing kan? Ini dalam Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Oke, selanjutnya kita pindah ke pembahasan an-nahi. Oke, sebelum kita bahas makna-maknanya, sudah tahu belum apa itu nahyi? Saya kasih tahu sedikit. Thalabul kaffi ala anil fi'li ala wajhil isti'la. Artinya tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atas ke bawah. Jadi sebagai bentuk larangan. Nah, makna-maknanya yang pertama itu saya kasih ad-du'a. Doa itu sama, artinya doa atau permohonan. Nah, saya kasih contoh, misalkan ini kita sering berdoa dengan kalimat ini dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau jadikan hati kami condong. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Yang menjadi contoh itu kalimat nahyinya ada la tuzigh. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. La tuzigh qulubana. Itu kan merupakan doa, ya Allah, jangan biarkan hati kita itu condong pada kesesatan. Selanjutnya ada al-iltimas. Iltimas ini artinya ajakan, tawaran, atau permintaan. Sebagai contoh, ayyuhal akh la tatawan. Artinya, wahai saudaraku, jangan kau memperlambat langkahmu. Permintaannya, ya Allah, ya saudaraku, wahai saudaraku, intinya jangan kau memperlambat langkahmu, jadi agak cepetan gitu loh permintaannya. Selanjutnya ada at-tamanni, artinya angan-angan. Sebagai contoh, ini contoh syair yang tadi, cuma kita ambil ujungnya yaitu
Ya lailutul ya naumu zul ya sabahu qif la tatlu. Nah, kalau dinahi contohnya itu la tatlu. Artinya gini, wahai malam berlama-lamalah, wahai siang hilanglah, wahai subuh bertahanlah. Qif. Nah, nahyinya itu la tatlu, jangan kau muncul. Itu angan-angan. Tapi kan nggak bisa dicegah kalau misalkan apa subuh itu nggak bisa bertahan, pasti tetap muncul gitu. Jadi itu cuma angan-angan doang. Selanjutnya ada al-irsyad, artinya nasihat. Oke, kita kasih contoh. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, la tas'alu, itu nahyinya. Janganlah kamu bertanya kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Ya, itu nasihat kan, jadi jangan tanya. Kalau misalkan apa yang kamu tanyakan atau apa yang diterangkan oleh Nabi kepadamu akan membuatmu atau akan menyusahkanmu. Nah, selanjutnya, oke, makna selanjutnya ada at-taubih, artinya menyalahkan atau mencela. Sebagai contoh, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Selanjutnya ada pula maknanya atais atau keputusasaan. Contohnya dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-66, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir setelah kamu beriman. Contoh makna yang selanjutnya ada at-tahdid, artinya ancaman. Contoh la tamtasil amri. Nah, itu yang jadi contohnya la tamtasil, artinya jangan kau turuti perintahku. Diucapkan kepada orang yang lebih muda. Yang terakhir ada makna at-tahqir, artinya penghinaan. Sebagai contoh dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Yang jadi contoh, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, atau maksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Oke, alhamdulillah pembahasan kita di pertemuan kali ini yakni terkait dengan al-amr wan nahyi wa tahliliha fi nususil arabiyyah, yang dimana di dalamnya membahas terkait dengan makna-makna dari ungkapan nahyi dan juga ungkapan amar yang ada dalam insya thalabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima manfaatnya. Syukran ala musyahadatikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.